sumber kuatku dan bagianku selama. Kita tepuk tangan di atas kepala ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap hidup di dalam Pentakosta ketiga, amin. Haleluya. Yes, Betul, haleluya. Haleluya. Luar biasa, dan kita semua adalah pembawa pesan Pentakosta ketiga. Dan kita percaya kita mau declare pagi hari ini, kalau saya percaya pembawa Pentakosta ketiga pasti apinya sudah lebih dahulu menyala. Bagaimana mungkin kita membawa pesan itu kalau api kita juga tidak menyala. Yes. Haleluya. Yes, amin. Dan kita akan declare dari Bugem yang akan pimpin kita ya. Nanti Glory akan minta tolong untuk menampilkan deklarasi Pentakosta ketiga. Sambil kita berkata api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Say, api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Silakan juga. Haleluya, ya. Ini Bugem lagi gaptek nih, jadi nggak kelihatan. Glory aja yang iniin Glor. Iya, tapi kecil banget, aku nggak bisa ngedeinnya. Maaf ya. Oke, Bugem. Bentar. Ya, oke, cukup. Oh ya, oke. Semua bisa lihat nggak? Bisa, Bugem. Bisa, Bugem, bisa. Nggak jelas ya, Glory. Glory, bentar ya. Tulisannya nggak jelas, hilang-hilang. Oke. Hilang-hilang apa ini? Ya. Iya deh. Bentar ya. Syakala. Oke, udah, bagus. Kita akan sama-sama di tempat kita masing-masing, bersama-sama kita akan katakan tentang Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum nanti firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotro Harjo. Tetapi sebelumnya nanti Ibu Gembala, Ibu Lydia Lipesik akan menyampaikan sesuatu buat kita. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami mau merespon Tuhan apa yang ada hari ini. Kami mau merespon akan hadirat-Mu. Kami tahu hubungan terjalin antara kami dengan Tuhan adalah sebuah respon. Dan kami percaya pagi hari ini firman yang ditaburkan, kami akan responi itu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami akan responi setiap firman-Mu dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, lebih dan lebih lagi untuk kebenaran firman-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dengan dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Putra Nafsa Kau Allah, dengan sayap mengikat dengan kuasa, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Putra Nafsa Kau Allah, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Putra Nafsa Kau Allah, Putra Nafsa Kau Allah, Putra Nafsa Kau Allah. Syarala parala 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 Shikiara la ya la parala 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 Shikiara la parala 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 parala. Mari kita terus berdoa berbahasa roh
Ora laba terus sembah dia. Ora laba ya syanda. Ya lama syanda lamo. Ya laba ya syanda ya lama kanaya. Ya lama. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Ya Rabbakana namaso. Syabababakana laba syaralalala. Syakandara laba 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 laba. Oh laba laba kami bersyukur dengan segenap hati kami. Terpujilah. Haleluya. Ora kandala bashendere alabo, ikandere alana kande alalamo. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu tak pernah berakhir. Oh haleluya, haleluya. Rakandala bataka ya nadala barala 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 Korea kandala batak Korea sendere ala bataka ya rala barala ba. Engkau baik, sungguh baik Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ya rala bataka ya rala barala barala ba. Engkau pelihara hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kami masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Oh, terima kasih kami masih dapat mengalami kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan setiap hari dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan kami masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terus tuntun kami. Nasihati kami dengan kuasa firman-Mu. Singkapkan kebenaran-kebenaran. Pewahyuan-pewahyuan-Mu ya Tuhan. Buat kami, buat gereja-Mu Tuhan. Buat kami anak-anak-Mu semuanya. Supaya kami masuk dalam dimensi yang baru ini Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, bahkan kepada seluruh dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami berjalan di alam supranatural. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan Yesus. Engkau yang kami percayai. Engkau Allah yang pembuat mujizat itu Tuhan. Terima kasih kami percaya. Hati kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Untuk kami mendengarkan pesan-pesan-Mu, baik melalui Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Rohani kami Pak Niko ya Tuhan. Juga yang hamba akan sharingkan tentang pesan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menerjemahkan firman-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai kami semua di tempat kami masing-masing. Oh, terima kasih Engkau sudah koneksikan kami Tuhan melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mengikat kami untuk kami tetap unity Tuhan. Gereja-Mu, POT, CK2, khususnya POT Pusat Blok M Square, semuanya unity dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sedang membukakan pintu-pintu mujizat-Mu buat gereja-Mu, POT CK2, POT Blok M Square ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus bekerja atas setiap kami, di tempat kami, di rumah-rumah kami Tuhan. Lawat kami, jamah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan nyata. Kasih Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami, atas gereja-Mu POT Blok M Square di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan dan percaya bersama-sama katakan
Amin. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan dari Bapak Gembala sidang kita, Pak Niko, saya akan menyampaikan beberapa pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau kita hari-hari ini kita berada di rumah, yaitu bukan suatu kebetulan. Saya percaya kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan, ya, untuk sesuatu yang di depan kita yang kita semua belum tahu saat ini. Tapi yang pasti rencana Tuhan itu ajaib, rencana Tuhan itu luar biasa, rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Jadi selama kita ada di rumah, selama kita memiliki banyak waktu bersama keluarga, ya, terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, ya, maka hubungan dengan sesama kita juga dipulihkan. Khususnya hubungan dengan keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara saudara dengan saudara. Amin. Saya percaya, ya, jangan miss dengan waktu Tuhan ini. Ya, ini waktunya Tuhan. Kita ikuti saja. Nanti Pak Niko akan memberikan ayat-ayatnya. Pak Niko akan berbicara dengan firman-Nya. Tetap tenang, tetap percaya. Ya, kita melakukan bagian kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Amin. Dan saya juga mengalami secara manusia ketakutan, kekhawatiran, panik, ya, dengar banyak saudara-saudara seiman Tuhan sudah panggil lebih dahulu. Sempat ada perasaan takut, khawatir, panik. Tapi di situ Tuhan mengajar kita semua, ya. Kita semua, mengajar kita semua. Tuhan katakan, jangan takut, nomor 1. Jangan takut. Ya. Kita harus diperhadapkan dengan ketakutan supaya kita mengerti artinya jangan takut. Amin. Haleluya. Ya. Dan Tuhan sudah tunjukkan melalui gembala kita bahwa kita harus menghardik itu rasa takut. Kita harus diam dan tenang. Ya. Nanti Pak Niko akan khotbahkan itu, nanti kita akan dengar. Jangan takut, dan nomor 2, tetap bersukacita. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, senantiasa kita harus bersukacita. Di ayat yang lain dikatakan bersukacitalah di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Enak ataupun enggak enak, kita harus tetap bersukacita. Sedih ataupun senang, kita tetap bersukacita. Amin. Dan satu lagi ayat yang tentang bersukacita, Tuhan ingatkan saya. Dulu dengan ayat ini Tuhan berikan nyanyian kepada saya. Ya, masih ingat enggak lagu yang Tuhan berikan kepada saya? Itu bukan saya, tapi memang Tuhan kasihkan. Dari Filipi 4 ayat 4. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus bilang di ayat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai dia bilang, sukacita. Ya, ingat ya, sukacita. 2 kali dia bilang. Itu tandanya sesuatu yang penting, saudara. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacita.
Ya, seperti Tuhan juga bilang, jangan takut. Di dalam ayat firman Tuhan ini di dalam Alkitab ini ada 365 kali kata-kata jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan berbicara kepada kita jangan takut. Karena itu di dalam segala hal, ya, kita nggak boleh takut. Waktu murid-murid di atas perahu ada badai, Tuhan bilang jangan takut. Ya, apapun yang terjadi, yang pergumulan apapun yang kita alami, jangan takut. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yang nomor 2, tetap bersukacita. Amin. Bersukacita dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitanya dalam Tuhan. Jangan cari sukacita di tempat lain. Dunia nggak bisa memberikan sukacita. Dunia cuma memberikan happy, kesenangan yang sementara. Yang nggak bisa bertahan lama. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sukacita di dalam Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Amin. Pemulihan. Haleluya. Bisa menghibur orang yang sedih. Ya, makanya saya tadi ajak kita semua, ayo sukacita, jangan cuma diem aja di rumah. Kita melalui online ini kita tetap bersukacita di tempat kita. Waktu kita bersukacita di rumah-rumah kita bersama keluarga-keluarga kita, atmosfer sekeliling kita akan diubahkan. Berdoa, minta. Kayak Ibu Steri dan pasukan tuh ya di rumah. Bersukacita. Nanti sekelilingnya tetangga-tetangga kiri kanan muka belakang atas bawah. Semuanya kena dampak. Spirit sukacita itu ya berdampak. Kemuliaan Tuhan bersinar dari rumah-rumah kita. Dari keluarga-keluarga kita. Tetap bersukacita. Amin. Bersukacita. Katakan dulu sama keluargamu. Bersukacita. Ayo sambil ketawa ya. Jangan bersukacita sambil dimarahin. Jangan. Ya, ayo bersukacita. Haleluya. Yan, waktu kita bersukacita, kita akan terus mencari Tuhan. Amin. Karena hati ini dipenuhi dengan sukacita. Jadi kita akan terus memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Cari Tuhan, cari firman Tuhan, baca firman Tuhan maksudnya. Itu ya. Jadi itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, tetap bersukacita. Ya, dimanapun kita berada tetap bersukacita. Sekalipun cuma makan nasi dan telur, ada yang cuma makan nasi sama garam, tetap bersukacita. Ya, nanti nasi dan telur, nasi dan garam akan rasa steak. Haleluya, haleluya, amin. Akan rasa nasi goreng. Haleluya. Ya, pokoknya itu aja, bersukacita, nanti Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita masing-masing. Terus jangan sampai iblis mencuri damai sejahtera kita. Jangan sampai iblis mencuri sukacita kita, ya. Jangan sampai terintimidasi. Waduh, terus kalau kita nggak bersukacita, pasti yang keluar dari mulut ini pasti sungut-sungut, ya. Pasti hal-hal yang sia-sia. Ingat tahun P, tahun mulut. Kita harus jaga mulut kita. Biar setiap yang keluar dari mulut kita itu selalu ucapan damai, selalu ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Nanti Tuhan yang ubahkan ya nasi itu jadi hamburger. Haleluya. Saudara, dan sukacita itu mengurangi juga rasa stres, ya. Hari-hari ini banyak orang stres karena cuma di rumah aja. Cuma di situ aja, keliling rumah situ aja. Ke sana ketemu anak, ke sana ketemu istri, ya. Anak-anak juga gitu. Keluar kamar ketemu orang tuanya. Ya. Ke sana ketemu adiknya, ketemu kakaknya. Cuma itu aja. Banyak orang jadi stres, ya.
Jadi nggak kerasan lagi di rumah, maunya keluar, mau jangan. Ikuti himbauan pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah. Amin. Saudara, saya dapat WA kemarin dulu atau saya baca WA, ada yang kirim berita bahwa ada satu keluarga dia mengadakan acara ulang tahun. Ya, jadi ulang tahunnya salah satu keluarga, terus keluarga yang lain datang ya, masih kakak adik gitu ya. Mereka berkumpul. Mereka pikir, oh sesama keluarga kan dekat gitu. Nggak taunya salah satu dari mereka yang hadir itu positif. Mereka nggak tahu. Akhirnya setelah selesai acara ulang tahun itu, yang cuma keluarga, nggak ada orang lain, cuma keluarga. Itu beberapa orang, khususnya orang yang tua, yang udah berumur, itu sakit. Ya, sampai akhirnya meninggal. Lalu yang satu lagi sakit. Dan sudah 2 yang meninggal kalau nggak salah. Terus yang istri-istrinya, ada yang satu keluarga suami istri lagi dirawat di rumah sakit. Mereka semua udah positif. Ya, jadi ikuti anjuran pemerintah. Diam di rumah, jaga jarak. Amin. Jangan dulu ketemu siapapun, sekalipun itu keluarga. Kalau bisa tahan dulu, ya. Ada waktunya. Kita hari-hari ini kita sama Tuhan aja dulu, ya, bersama Tuhan lebih dulu. Hidup intim dengan Tuhan, cari Tuhan dulu, ya. Terus baca firman, baca buku-buku rohani, dengerin firman Tuhan. Banyak sekarang khotbah-khotbah online, ya, live streaming kita bisa dengarkan. Itu membuat kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap pakai masker. Ada yang nggak punya masker, nanti bilang Bugem ya, nanti tak kirim. Tetap pakai masker. Serius, yang belum punya masker, kasih tahu. Nanti Bugem kirim. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan, ya. Dan jaga jarak satu dengan yang lain. Terus makan makanan yang sehat, ya, sayur, buah, itu jangan yang lain-lain dulu. Itu termasuk kita mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan untuk menjaga kesehatan kita. Amin. Dan jaga hati kita tetap bersih, tetap murni, selalu mengucap syukur, ya, karena kita berdoa, kita semua seperti yang Pak Niko pesan Tuhan melalui Pak Niko, kita harus menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan gambar anaknya, ya. Karena itu kita harus mengikuti pesan-pesan, baik itu dari gembala, baik itu dari pemerintah, terutama dari Tuhan, ya. Jadi ingat, itu tetap bersukacita, jangan takut. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita pasti diberikan kekuatan, kita pasti diberikan penghiburan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya, tetap bersukacita senantiasa. Amin. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan dari Bapak Gembala kita, Pak Niko Nyoto Raharjo. Perhatikan firman Tuhan, biar Tuhan yang urapi mereka semuanya. Perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan pulihkan kehidupan mereka lebih dahulu. Pulihkan hati mereka lebih dulu di dalam nama Yesus. Oh, generasi Yeremia, mari bangkitlah. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Oh, ini saatnya bangkit. Bangkit, aku katakan bangkit generasi Yeremia di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dengarlah setiap respon dari anak-anak-Mu generasi Yeremia Tuhan.
Pimpin mereka Tuhan, pimpin mereka. Dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Cinta mati-matian kepada Tuhan. Tidak kompromi kepada dosa. Dan mereka akan melayani Tuhan seperti yang belum pernah terjadi di bangsa ini. Dimulai dengan di keluarga mereka. Dimulai di sekeliling mereka, di sekolah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Lawatanmu terjadi, lawatanmu terjadi, dan aku perkatakan terobosan juga terjadi untuk generasi remaja dalam segala bidang kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terobosan terjadi untuk gerejamu VOT Blok M Square di dalam nama Yesus Kristus. Engkau membukakan pintu-pintu, pintu-pintu penginjilan, pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan berkat-berkat-Mu. Janji-janji Tuhan digenapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar melalui Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu itu terus hidup dan berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan membuat kami berbuah-buah lebat di dalam nama Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami berikutnya dari anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara hidup kami hari lepas hari. Sampai kami menyelesaikan masa karantina ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perkatakan, ayo mari kita semua perkatakan kepada tubuh jasmani kita. Kami perkatakan, aku sehat, aku kuat di dalam nama Yesus Kristus. Semua organ-organ tubuh perkatakan berfungsi normal di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Kami tetap kuat, kami tetap sehat dalam dan terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Oh, kita angkat kedua tangan kita. Buka hati, terima dengan percaya. Segala berkat yang terbaik di dalam surga. Anugerah yang besar dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang memiliki kasih yang tidak pernah berakhir dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Dia datang kembali yang kedua kali menjemput kita, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama berkata amin. Memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih setia Tuhan di hari-hari selanjutnya. Halo Gerard, shalom. Oralaba amin. Haleluya. Siapa lagi itu? Pak Ferdinand, shalom. Halo guys. Oke, sebentar, jangan sebentar ya, jangan live dulu. Halo guys. Ya, halo. Halo guys. Ya, jangan ditutup dulu. Oke guys. Yang lain mana ini yang lain? Masih ada ya? Hai Grace. Grace di kampung ya. Haleluya. Ya, keluarga Hirok, shalom. Pak Ferdinand, Ibu Ripka, dan ini ya. Apa itu satunya? George, ya. George ya itu. Oh, gede banget George. Ya, Ibu Amel, Pak Kefas masih ya. Oke. Saudara Jeremy, di mana kau? Haleluya. Oke.
Saudara, sebentar saja ada kesaksian sedikit kita mau dengarkan. Amin, dari Ibu Jeti. Haleluya. Shalom semuanya, luar biasa. Shalom semuanya, luar biasa ya. Kata isyarat Saya aja. cuma mau minta waktu ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang terkasih. Saya kemarin, berapa hari yang lalu, saya telepon, saya punya anak Eva, namanya Ibu Berliana dengan Ibu Sarina. Udah, sejak saya beritakan dia sakit, waktu di grup pendoa, saya bilang sama grup pendoa, tolong topang. Ibu Berliana dengan Ibu Sarina ini mereka kakak beradik, satu rumah, gitu loh. Satu hal, mereka sakit, batuk, pilek, berat. Tapi waktu terakhir ibadah, saya memang tahu Ibu Sarina itu sakit. Dan Ibu Berliana juga sakit, badannya sudah mulai demam. Waktu terakhir kami ibadah. Tapi saya berdoa saat itu, dan dia bilang, ya Bu, terus topang dalam doa. Nah, waktu kapan itu dia mulai, sudah katanya tulang-tulangnya tidak berdaya, waktu itu katanya, tapi dia sempat telepon saya, Bu Yeti, doakan saya, dia bilang. Saya berdoa buat Ibu Berliana dengan Ibu Sarina saat itu, terus tolong ya Ibu sampaikan kepada Bu Gembala, saya share di grup itu waktu grup doa. Nah, waktu itu Karen respon. Saya bersyukur, berapa menit kemudian, seminggu kemudian saya telepon. Tapi dia nggak angkat, ternyata dia udah weak, udah lemah gitu. Boro-boro dia bilang, saya angkat telepon Bu Yeti, dia bilang gitu. Saya nggak bisa bergerak. Tapi saat saya bilang, minggu berikutnya, Ibu Yeti telepon lagi, saya bilang, saya mau ke rumah sakit. Ini udah ada Grab, katanya dia bilang gitu. Jadi waktu itu memang saya kan sempat sampaikan, Ibu bilang, tolong teleponin anak-anak di telepon, Ibu suruh saya. Nah itu waktu, dan saya sampaikan kepada Bu Gem, saat itu mereka sedang mau menuju rumah sakit. Ternyata dia ditolak semua rumah sakit, dia tinggal di Cibubur. Tolak. Jadi seluruh rumah sakit tolak dia. Dan satu dia cuma percaya, katanya ke adik, semua berdoa buat saya percaya itu, dia bilang begitu sama saya. Dan saya pulang. Nah kebetulan dia masih punya family yang punya arti kata punya apotek. Kepala apotek katanya dia bilang, masih saudara. Jadi saya dapat obat vitamin dari saudara itu katanya dia bilang begitu. Dan puji Tuhan, kemarin saya telepon dia udah senang, sukacita, sampai sukacita dia terharu, dia bilang, Tuhan luputkan saya sampai nggak tahu, karena saya ke dokter nggak terima, dan dokter cuma bilang, Ibu pulang saja. Gitu dia bilang begitu. Itu saya sedih banget dengernya. Saya sangat terharu kemarin. Puji Tuhan Bu Yeti, saya dengar suara Ibu Yeti. Aduh, saya pengen ketemu sama VOT, dia bilang. Ibu sabar ya, saya bilang begitu. Luar biasa banget. Aduh, kalau bukan saya bergereja di VOT, katanya dia bilang begitu. Mungkin saya nggak didukung doa. Saya udah lewat sama adik saya, Bu Sarina, dia bilang. Saya sedih banget, Ibu. Sedih, saya terharu sama Tuhan juga. Bahwasannya Tuhan itu baik ya. Sekalipun kita jauh, tapi kita percaya kuasa doa itu dahsyat dan ajaib. Gitu. Yes. Sekalipun saya harus mendengar dari grup doa saya kehilangan teman 2. Tapi satu hal, Tuhan itu memberi penghiburan sama saya bahwasannya di dalam gereja saya bergereja, gereja lokal saya dengar Ibu Berliana kemarin, dan Ibu Sarina punya suara sudah sukacita, sudah dahsyat. Itu yang saya terharu sama Tuhan. Sekalipun saya harus mengalami duka cita, teman berdoa saya pergi, gitu loh. 2 orang Ibu, Bapak sekalian yang dikasih Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan kasih penghiburan buat saya. Saya nyesek karena teman saya ini baik sekali. Sekalipun in the second time, dia baru bergabung di dalam grup doa saya. Tapi itu Tuhan.
dia bawa orang ini dalam waktu saya kenal dia baru 2 tahun, tapi satu hal dia amazed banget gitu. Maksudnya yang dipanggil Tuhan ini luar biasa banget, bahwasannya dia benar-benar yang dulu dia pernah menikahi Islam, suaminya meninggal, dia balik lagi gitu kepada Tuhan. Tapi di saat-saat seperti dia sakit waktu itu, vonis sakit, jantungnya membengkak. Nah itu dicari Tuhan. Sebelumnya dicari giat banget dalam pelayanan kita di grup doa. Nah itu aja sekedar Tuhan itu dahsyat ya. Amen. Sekalipun kita di lembah kekelaman, ada sukacita kita, ada terang Tuhan, ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan juga. Walaupun saya mendengar duka cita, tapi ada sukacita di balik semua itu. Nah, itu saja yang saya mau saksikan. Artinya, saya terima kasih untuk dukungan doa VOT juga buat anak FA ini, artinya anak kul ini, yang mana mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat, pulih kembali, artinya boleh beraktivitas kembali. Dia rindu, kepingin jumpa saya bilang, sabar ya Bu, saya juga mau ketemu. Tapi satu hal, anak saya bilang selalu, jangan kemana-mana sih Mama, ini kaki panjang katanya. Jadi saya tetap di rumah gitu Ibu. Amin. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang saya boleh saksikan kebaikan Tuhan di VOT. Tuhan berkati Ibu Gembala, Pak Jiri dan semua voters yang ada. God bless you all. Haleluya. Jadi semua ketua-ketua kul tetap berdoa buat anggota-anggota kulnya ya. Karena kita juga nggak tahu keadaan mereka, tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat mereka. Ya itu aja. Haleluya. Wah, Jeremy baru muncul. Tuhan memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat berbuka puasa. Haleluya. Yang berbuka puasa. Grace, kamu baik-baik. Berbuka puasa. Buka puasa, guys. Iya. Nah, nanti minggu depan si Yeremia. Nasib. Kayaknya enak ya. Happy Pak Jerry, bye-bye. Depan generasi Yeremia memuji Tuhan. Generasi Yeremia. Minggu depan generasi Yeremia memuji Tuhan. I love you, I love you, I love you. Spontan aja, spontan. David siapa nih mana sukanya? Kevin ya, Kevin minggu depan siapin lagu. Elona. Aldo pimpin ya. Aldo, Kevin, Kristo, kenapa selamat? Lucu banget. Anet. Mereka pimpin pujian tuh. Anet, lucu Anet. Aduh, gede banget. Minggu depan Aldo, Kevin, Kristo, Tirin, semua yang terlambat hari ini kasih kesaksian pujian. Siapkan itu. Semua dong, yang lain juga. Ada Cici, ada Koko. Iya nih, yang lain nih, yang lain. Aduh, kok putus-putus sih Kak David putus-putus. Sekarang gitu. Timo, Adifa. Ica, Afe juga. Adifa mana? Gerald. Ania juga. Ya, Gerald tuh, Gerald. Baru bangun ya, Gerald ya. Ania. Nah, tuh Gerald terlambat banget tuh. Parah Gerald. Generasi Yeremia siapkan pujian, oke? Siap. Oke. Nanti untuk yang Grace. project videonya nanti diinfoin. Grace sehat-sehat ya, Grace. Iya, sehat Bu Gem. Puji Tuhan. Salam mama papa ya. Iya. Ya, hari ini kita ada yang dari Lampung, ada yang di Manado. Halo Manado. Ya, Manado. Rica ini. Hadir. Di Banten, ada yang di Jakarta. Ya. Putus-putus. Pagi ini. Signalnya jelek. Adifa. Mana Adifa itu ada Elona. Nah, Ber itu. Bernya